inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari persidangan itu telah ditetapkan waktunya. Di hari ditiupkan sangkakala kalian bangkit maju berbondong-bondong berkelompok-kelompok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin. Dan didekatkan al jannah lil muttaqin wa burizatil jahim lil ghawin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khutbah kita pada hari ini insyaallah bicara tentang betapa dahsyatnya perkara-perkara yang terjadi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan betapa beratnya ancaman azab Allah di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, awwalu ma yud'a yaumal qiyamah Adam. Orang pertama yang akan dipanggil di hari kiamat adalah Nabi Adam. Rasulullah juga bersabda dalam hadis Imam Ahmad yang lebih panjang daripada hadis sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Allah berfirman di hari kiamat, ya Adam, wahai Adam, qum, bangkit, bangunlah engkau. Fab'as bi'san nar, maka keluarkan jatah neraka dari keturunanmu. Fayaqulu labbaika wa sa'adai. Adam menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kusambut dan penuhi panggilanmu ya Allah. Wal khairu biyadika fi yadai. Kebaikan itu semua ada di tanganmu ya Allah. Ya Rabb, wa ma bi'thun nar. Apa siapa saja itu utusan neraka? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atun wa tis'ain. Dia menjawab, Allah menjawab, min kulli alfin, dari setiap 1000, tis'umiyah 900 wa tis'u wa tis'ain 99 orang yang akan dimasukkan ke neraka itu dari 1000 orang 999 orang. Qala fahina izin, Nabi bersabda, maka ketika itu yasibul maulud, anak-anak kecil, bayi-bayi langsung beruban mendengar keputusan Allah. Dari 1000 yang masuk neraka itu 999 orang. Saya langsung bawakan kitab Bidayah wa Nihayah, karena ini cerita akhirat. Kemudian mendengar keputusan itu, yasibul maulud, bayi-bayi langsung beruban. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amarda'at. Di hari itu kalian lihat ibu-ibu yang menyusui melepaskan anak yang disusuinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang hamil gugur kandungannya karena ketakutan. Wa taran nasa sukara, kalian lihat ketika itu manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi azab Allah sangat dahsyat. Bukan mabuk.
tapi karena dahsyatnya azab Allah. Qal, maka fayaqulun, sahabat bertanya kepada Nabi, fa aina dzalikal wahid? Dari 1000 orang itu kan tersisa 1 orang. Yang 1 orang itu siapa? Qal, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, 999 min Ya'jud wa Ma'jud. 999 orang itu kebanyakannya pengikut Ya'jud dan Ma'jud. Sekarakter dengan Ya'jud dan Ma'jud. Wa minkum wahid, sedang kalian hanya 1 orang. Perbandingan umat Muhammad dengan umat yang lain itu 1:1000. Yang 1 itu kalian yang beriman, tentu umat Nabi Muhammad yang beriman, yang soleh, bukan pecundang. Umat Muhammad ada juga yang seperangai dengan Ya'jud dan Ma'jud. Berbenah. Dunia ini sementara saja. Dunia ini hanya kebutuhan sesaat saja. Jika Anda lapar, makan, kenyang, sudah. Itulah dunia. Dan tidak bertahan lama, berikutnya Anda lapar lagi. Qal, faqala an-nas, sahabat berkata, Allahu Akbar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wallahi inni la arju an takuna ruba' ahlil jannah. Demi Allah, saya akan memohon kepada Allah, kalian ini menjadi 1/4 penghuni surga. 1/4 penghuni surga. Wallahi inni la arju an takunu thulutsa ahlil jannah. Demi Allah, aku akan kembali berdoa agar kalian ini 1/3 penghuni surga. Wallahi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Demi Allah, aku akan berdoa kalian 1/2 dari penduduk surga itu. Qala faqabbaran nas, maka bertakbirlah manusia mendengarkan. Para sahabat bertakbir. Rasulullah bersabda lagi, ma antum yauma idzin finnas. Hari itu jumlah kalian dibanding dengan manusia yang lain illa kasa'ratil bayda, seperti bulu putih fi sauril aswad, di kulit lembu hitam. Perbandinganmu dengan umat yang lain seperti bulu putih yang ada di kulit lembu hitam. Au kasa'ris sauda fi sauril abyad, atau seperti rambut hitam di kulit sapi yang putih. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dialog yang luar biasa antara Allah nanti di akhirat. Ada lagi dialog sidang jemaah, dipanggil kita-kita di pengadilan Allah, ditanya semuanya. Apa kata Allah? Alam ukrimuka, bukankah aku telah memuliakanmu? Kita ini sebenarnya hina, mulia karena dimuliakan Allah.
Kita ini ditutup aib kita oleh Allah. Kalau Allah buka aib kita, tidak bisa kita bergaya-gaya di muka bumi. Tapi Allah tutup aib kita. Alam ukrimuka, bukankah aku telah menjadikan engkau mulia? Khuliqal insanu min nutfatin fa idzan huwa khasimun mubin. Diciptakan manusia itu dari air mani. Dalam kalimat yang lain, mima'in mahin, dari air yang hina. Fa idzan, tapi setelah itu, dari tidak ada diadakan, dari kecil dibesarkan, dari lemah dikuatkan, dari bodoh dicerdaskan, dari sendirian diberikan pasangan dan keluarga. Setelah itu bagaimana? Fa idzan huwa khasimun mubin. Setelah itu dia jadi penentang Allah. Dia penganut paham sekuler, dia penganut paham sosialis, dia tidak menjadi ahli tauhid. Dia penganut aliran-aliran hasil pemikiran manusia, tidak berdasarkan wahyu. Dia anti wahyu, dia anti syariat, sholat juga anti syariat, pembohong. Allah tidak bodoh. Sholat, haji, tapi Anda anti syariat. Anda ahli neraka kalau anti syariat. Sadarlah. Angket bendera putih itu layarlah tuh. Alam ukrimuka, bukankah aku muliakan engkau, kata Allah. Bahkan sudah mati pun kita dimuliakan. Dimandikan orang, dicuci dubur kita. Orang yang takkan mungkin lagi kita balas jasanya, dicucinya dubur kita. Kenapa mereka mau membersihkan kotoran mayat bangkai? Kita bangkai, dari bangkai itu ada kotorannya, lebih dasar daripada bangkainya, dibersihkan. Kenapa mereka mau? Karena Allah perintahkan mereka. Karena itu syariat. Syariat itu memuliakan Anda. Masa hidup Anda pentang-penteng anti syariat. Syariat yang membuat Anda mulia. Kalau anti syariat, buang saja jasadnya ke laut. Karena memandikan, mengkafani itu perintah syariat. Yang memandikan Anda tidak berhutang pada Anda. Tidak ada kontrak dengan Anda. Dan tidak akan pernah lagi Anda bayar jasanya. Hebat sekali. Bangkai kita dimandikan, orang dimuliakan. Orang jangan sampai sakit dia. Jangan begitu. Diperlakukan dengan baik. Itu perintah syariat. Tapi masa hidupnya Anda ngomong anti syariat. Dengan alasan bla bla bla. Silakan Anda buat alasan. Semua alasan Anda itu akan disidang di hadapan Allah. Sudahlah. Qur'ani lagi. Jangan Quran juga. Jangan ditukar Quran dengan Quran. Yang akan menyidang Anda bukan kitab undang-undang yang lain, tetapi kitab Quran. Itu yang menyidang Anda. Anda disidang berdasarkan Quran. Ketika Anda tidak memakai referensi Quran dalam hidup, sudah dipastikan persidangan Anda akan berakhir gagal. Anda dievaluasi Allah tuh pakai Quran, tapi hidupnya pakai Quran. Hidupnya kata si fulan. Hidupnya bermazhab sekuler, hidupnya bermazhab kapitalis, sosialis. Disidang dengan Quran, nggak ketemu. Anda pasti menyimpang dari Quran dalam persidangan itu. Entah waduh tukang sidang dan lain nanti di pengadilan Allah. Tidak ada. Sedangkan Nabi pun disidang. Jangan sok mantap, malaikat disidang. Dipanggil Nabi Nuh. Hai Nuh, hal qad ballagta? Sudahkah kau sampaikan dakwah risalahku? Faqala Nuh, qad ballagtu. Aku telah sampaikan ajaranmu ya Allah. Dipanggil kaumnya. Hai
kaum Nuh, sini. Hal qad ballagakum, sudahkah ajaran Nuh disampaikan? Sudahkah Nuh menyampaikan risalahku pada kalian? Quranku pada kalian? Ma'atanal ahad, tidak ada yang datang menyampaikan. Maka ketika itu ditanya, ya Nuh, kau punya saksi apa tidak? Kata Nuh, ada ya Allah. Siapa itu? Muhammad dan umatnya. Panggil Muhammad dan umatnya. Wahai umat Muhammad, benarkah kau bisa bersaksi tentang Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya, telah menyampaikan wahyu? Kami bersaksi ya Allah. Apa itu? Datang Nabi kami menceritakan kisah Nuh kepada kami, menceritakan kisah Nuh dengan kaumnya, dakwah Nuh. Benar wahai Muhammad, benar. Maka dihukum kaum Nuh ke neraka. Begitu persidangan. Nabi dakwahnya diadili. Ulama-ulama dakwahnya akan diadili. Maka saya tidak mau bertele-tele dalam dakwah itu. Karena nanti akan disidang. Yang kau sampaikan itu apa? Apakah Anda merawat kemungkaran atau mencegah kemungkaran? Anda berdiplomasi atau bagaimana? Sidang jemaah. Begitu dahsyatnya. Alam ukrimuka, dijawab. Nah, alam uzawwijuka, bukankah aku telah memberikan jodohmu, perkawinanmu, menikahkanmu, kata Allah. Alam ashar lakal khayla wal ibil, bukankah binatang-binatang telah kutundukkan untuk kalian, kuda dan unta. Wa adarka taraksur waruba' wa tarba', dan engkau jadi pemimpin dan dipimpin. Jadi pemimpin itu rahmat Allah, nikmat Allah, nanti ditanya itu. Dan engkau jadi pemimpin dan dipimpin. Fayaqul, dijawab bala, benar ya Allah. Ini sidang, persidangan. Alam ukrimuka, bukankah sudah kumuliakan engkau, kata Allah. Alam uzawwijuka, sudah kunikahkan engkau, sudah dapat keluarga. Alam ashar lakal khayla wal ibil, sudah kutundukkan kuda dan onta dan binatang lainnya kepada kalian. Wa adarka taraksu wa tarba', kalian menjadi pemimpin dan ada yang dipimpin. Fayaqulu bala, benar ya Allah. Afazananta annaka mulaqi, kalau begitu kata Allah, pernah enggak kau berpikir hari ini kau ketemu dengan aku? Kau yang pemimpin itu, presiden, menteri, gubernur, tentara, polisi. Tahu enggak, pernah enggak kau berpikir hari ini jumpa aku? Kata Allah. Apa jawabnya? La. Yo ndak takanari kami Allah. Ndak tapiki batamu kan di sidang mode itu. Fayaqul, Allah berkata, berfirman, falyauma ansaka kama nasaitani, hari ini kulupakan engkau seperti engkau telah melupakan aku dulu. Tangguanglah seorang tu narako segala macam. Kalau begitu kau telah melupakan aku lupakan juga engkau hari ini, kata Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, luar biasa. Saya tambah satu hadis lagi saja. Kita baca hadis saja, mudah-mudahan bermanfaat. Summa ya'murullahu jahannam, kemudian Allah menoleh kepada jahannam. Fayakhruju minhal unuqus sati', muslim, keluar leher jahannam dari kegelapan asapnya. Summa
Yaqulullah Ta'ala. Kemudian Allah berkata, Alam ahid ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ketika sudah nampak jahanam ditunjuk oleh Allah, hai anak Adam. Bukankah aku sudah berjanji kepada kalian, menegaskan kepada kalian, alla ta'budu syaitan, supaya kalian tidak menyembah setan. Semua yang tergelincir dari ketaatan kepada Allah penyembah setan. Ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Wa an ya'buduni, telah kuperintahkan untuk menyembahku. Hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus. Sudah kuperintahkan berada pada jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, tapi kebanyakan kalian telah sesat. Afalam takunu ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir, tidak memutar otakmu, tidak cerdas? Maka Nabi katakan orang cerdas itu orang yang memikirkan akhiratnya. Hazihi jahannam allati kuntum tu'adun. Inilah dia neraka jahanam yang mengerikan ini dulu diperjanjikan kepada kalian. Adalluha al-yawm bima kuntum takfurun. Maka islauhal yawm bima kuntum takfurun. Dinyalakan neraka itu dengan sebab kekafiran kalian. Wa qala wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Memisahkan diri wahai mujrim, penjahat-penjahat, penyimpang-penyimpang, yang sesat-sesat, yang sosial, yang sekuler, sosialis, kapitalis, nyingkir. Menyingkir kalian dari orang baik. Fayamizullahu bainal khalaiq, dipisah-pisah makhluk-makhluk sesuai perangainya. Dalam hadis lain ditukar kepalanya. Ada kepala kera, kepala babi dan yang lain. Wa tabhasul umamu wa dzalika qaulu ta'ala wa tara kullu ummatin jasiyah. Kau lihat nanti kata Allah, umat-umat itu mereka itu berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap kelompok itu diseru untuk mengambil kitabnya. Dilihat catatannya. Diperlihatkan kepada catatannya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, kata Allah. Hari inilah kalian dapat balasan dari semua perbuatan kalian semasa di dunia. Haza kitabuna yantiqu alaikum. Ini catatan kami, langsung bisa bicara tentang kamu. Rapornya langsung bisa bicara. Yantiqu alaikum. Bilhaq, dengan kebenaran. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami dulu telah perintahkan para malaikat kami mencatat seluruh perbuatanmu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dahsyat persidangan kita. Sangat banyak sidang jemaah, dialog-dialog di persidangan. Masih banyak hadis-hadis sahih menerangkan yang tidak mungkin kita sampaikan. Bagaimana nanti ketika dengan orang-orangnya ditaruh di atas timbangan. Berat dosanya. Ditaruh amal solehnya. Tidak terangkat dosanya itu. Diambil dia. Ditaruh dengan dia di atas timbangan itu. Juga tidak terangkat. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari persidangan itu telah ditetapkan waktunya. Di hari ditiupkan sangkakala kalian bangkit
maju berbondong-bondong, berkelompok-kelompok.